wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Al-Munafiqun al-ayah al-ashirah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Robiah Al-Adawiyah, sebuah kesyukuran yang wajib selalu kita sampaikan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, maunah, segalanya karunia dari Allah, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita, melaksanakan kewajiban kita. Salah satu dan juga yang paling penting adalah kemauan. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Robiah Al-Adawiyah, banyak sekali saudara-saudara kita yang mampu, banyak sekali saudara-saudara kita yang sehat, tapi tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah bersama, kemudian dilanjut dengan halaqah seperti ini. Shalawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingan beliau kita bisa merasakan betapa indahnya hidayah Islam hingga hari ini. Meskipun mungkin banyak di antara kita yang termasuk saya yang masih mungkin Islamnya masih Islam keturunan. Dan luar biasa saudara-saudara kita yang mu'allaf qulubihim, yakni orang-orang yang mampu mencari Islamnya sehingga kembali ke Islam. Karena hakikatnya Bapak Ibu sekalian, semua manusia ini adalah muslim. Di salah satu ayat kan sudah disebutkan bahwa kita sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna, kami bersaksi memang benar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita lahir ke dunia itu sudah tidak memiliki HAM. HAM kita kan sudah terikat, kita lahir kan sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan beribadah kepada beliau, kita akan menyembah kepada beliau. Namun kali ini saya tidak akan membahas hal tersebut. Ini katanya tadi sudah diperkenalkan sama Pak Ustadz Rifai ya. Tapi perlu saya kenalkan sendiri ya. Nama saya Muhammad Abda Ramadan. Itu pemberian orang tua saya. Allah yarham. Mohon doanya terutama untuk ayah saya yang sudah almarhum. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan beliau di antara hamba-hambanya yang soleh. Amin. Termasuk juga ibu saya, karena sampai hari ini pun saya masih belum bisa mengabdi secara maksimal kepada beliau, karena saya di sini, ibu saya di Sidoarjo. Mohon doanya juga supaya saya bisa lebih mengabdi lagi kepada beliau, karena itu adalah pintu surga buat saya. Dan saya yakin seorang ibu adalah pintu surga buat anak-anaknya semuanya, karena surganya Allah ada di telapak kaki ibu. Al-Jannah tahta aqdamil ummahat, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya di Ponorogo alhamdulillah ini memasuki bulan ke-6. Kalau dibilang baru, ya baru, tapi stok lama.
Saya pernah di Ponorogo sekitar tahun 94 sampai dengan 2000. Waktu itu memang sedikit cerita nggih, ngapunten. Waktu itu memang saya diantar oleh almarhum bapak ayah saya tadi ke sini karena mungkin bapak ini nek gak dipondokno potensi anehnya ini besar. Tapi memang sejak kelas 2 SD saya memang kepingin jauh dari orang tua, bukan mondok ya, jauh dari orang tua sejak kelas 2 SD. Kebetulan hobi saya itu nantangin orang. Dan ternyata ketika saya dibawa ke sini, di sekolah ke sini, saya tertariknya itu karena ada apa namanya? Silatnya Gontor itu apa, Pak? Tapak suci. Nah, itu. Sehingga saya waktu itu diantar ke tempatnya Ustadz Yuf lulus, pondoknya Ustadz Yuf di Arisala. Jadi kebetulan pas ada latihan tapak suci. Saya saking asiknya saya lihat, saya nggak tahu kalau bapak saya pulang. Sehingga saya harus daftar sendiri. Itu cerita awal saya terdampar di Ponorogo waktu itu. Dan alhamdulillah 6 bulan di Arisala, kemudian saya pindah ke Melara. Ya itu pun karena orang tua saya, sebenarnya saya tidak paham apa itu Arisala, apa itu Gontor sebenarnya. Disuruh pindah ya pindah gitu aja. Dan alhamdulillah selesai tahun 2000 baru pulang. Setelah 21 tahun qadarullah, setelah saya sempat di Kabupaten Jombang, kemudian tiba-tiba atasan saya ini, leader saya ini mengambil dan mengamanahkan saya untuk memulai di Ponorogo. Bapak Ibu sekalian, saya diamanahi untuk, saya yakin antum juga pernah dengar Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT. Pernah dengar nggih? Kalau Pak Rifai saya nggak nanya. Yang lain pernah dengar nggih Bapak Ibu sekalian? Ya, sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Awalnya adalah ACT ini adalah organisasi atau lembaga karitatif yang hanya menyalurkan bantuan dari umat ke umat dalam konteks bencana alam. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dan semakin tingginya animo kepercayaan masyarakat kepada kita, lembaga ini berkembang menjadi lembaga kemanusiaan yang murni, sehingga mengurusi manusia, sehingga mengurusi segala bencana, dan tidak hanya sekedar bencana alam, namun juga bencana kemanusiaan. Di antara bencana kemanusiaan itu mungkin lapar atau kemiskinan. Dan di Ponorogo ini kan isu kemiskinan sudah lama ya. Sudah lama dan sampai sekarang masih saja hangat untuk dibicarakan. Namun saya lihat setelah 6 bulan di Ponorogo ini sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Orang Ponorogo ini sajane sugih-sugih kok. Walaupun orang sing melarat. Ya kan? Ya memang yang namanya kaya dan miskin ini kan sunatullah. Sunatullah. Saya mengawali cerita tentang, nanti juga berhubungan dengan pangan. Nabiullah Adam sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika saat Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, malaikat pada protes. Dan Allah luar biasa. Ketika itu Nabiullah Adam alaihissalam tidak langsung diamanahkan langsung ke bumi ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ditransitkan ke tempat yang namanya surga. Yang mana di dalam surga ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana firman Allah di surat Toha ayat 117 119, qala Allah Ta'ala, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa innaka
la tatma'u fiha wa la tarha. Yang artinya, wahai Adam, kata Allah, di dalam surga itu ada jaminan untukmu bahwa kamu di dalam surga itu tidak akan pernah merasakan namanya alla taju'a fiha. Tidak akan pernah yang namanya merasakan lapar. Wala ta'ro, dan tidak akan pernah merasakan namanya telanjang. Wa innaka la tatma'u fiha, dan kamu wahai Adam tidak akan pernah merasakan haus. Wala tadha, dan tidak akan merasakan kepanasan. Apa intisari dari dua ayat yang saya sampaikan tadi? Bahwasanya Allah mengisyaratkan kepada kita manusia, seorang pemimpin itu minimal harus menjamin 3 kebutuhan dasar manusia. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, sandang, alla taju wala tatma. Minum, sandang, pangan. Masya Allah, pangan, tidak makan dan menjamin ketersediaan pangan. Yang selanjutnya Allah ta'ro, sandang. Dan yang terakhir apa? Tadha, yakni tidak akan merasakan namanya kepanasan, yaitu papan, rumah tempat dia berteduh, rumah tempat dia berlindung dari setelah seharian dia bekerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang pemimpin itu wajib hukumnya menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu tidak hanya sekedar pedadak gaya-gayaan. Jadi pemimpin itu tidak sekedar mengumbar kekuasaan. Jadi pemimpin itu wajib, ya, karena kita semuanya ini pemimpin Bapak Ibu sekalian. Kulluna ra'in wa kulluna mas'ulun an ra'iyatina. Kalau asli hadisnya kullukum ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh atas apa yang dipimpinnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Robiah Al-Adawiyah, makanya kami dari lembaga aksi cepat tanggap ini menginisiasi yang namanya Gerakan Sedekah Pangan Nasional. Apa Gerakan Sedekah Pangan Nasional? Yakni gerakan bareng-bareng mencoba membebaskan namanya rakyat kita, saudara kita dari keterjajahan oleh yang namanya pangan. Artinya kita kebanyakan saudara kita yang sempat saya sampaikan tadi bahwa kita ini adalah isu-isu kemiskinan ini yang sering diangkat dan terjadi sampai hari ini, terutama umat Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya padahal kita ini adalah sebuah bangsa yang menurut hasil survei itu adalah negara yang paling dermawan sedunia. Indeksnya untuk yang dermawan soal materialistis itu 90 dan untuk kerelawan 60. Ini paling tinggi di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Artinya apa? Walaupun secara kehidupan banyak saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, namun kepedulian kita terhadap orang lain itu sangat tinggi bangsa kita. Sangat tinggi. Seorang manusia itu sejatinya kan senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Lah kalau dibalik, berarti kan ada yang salah dengan kemanusiaan kita ini. Dan itu bukan orang Indonesia banget. Bukan orang Indonesia banget.
Orang Indonesia adalah senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Artinya kepedulian terhadap sesama ini luar biasa. Apalagi mungkin ada pengaruhnya bahwa umat Islam adalah mayoritas di sini. Ya walaupun semakin tahun semakin tergerus ya dari persentase umat Islam. Dan pengaruh dari ajaran agama luar biasa. Ya, seperti salah satu ayat, ajaran sedekah ini luar biasa. Ajaran untuk menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki ini adalah fondasi ekonomi yang luar biasa. Bahwa sebagian dari harta yang kita miliki ini adalah ada hak orang lain. Ada dan keajaiban-keajaiban sedekah yang banyak sekali cerita-cerita tentang sedekah ini. Salah satunya adalah mungkin antum juga pernah dengar. Jadi ada seorang ibu di Arab, di Jeddah kalau nggak salah, itu yang sudah divonis oleh dokter memiliki kanker stadium akhir, yang mana diwajibkan harus dioperasi. Tanpa operasi dia akan, prediksi secara medik dia tidak akan selamat. Setelah dikonsultasikan dengan dokter ahli, diputuskan bahwa dia akan dibedah atau akan dioperasi 1 bulan kemudian. Bapak ibu sekalian, cerita selanjutnya adalah seorang ibu ini memiliki pembantu TKW dari Indonesia. Nah, si majikan ini setiap kali memperhatikan si TKW ini tadi rajin. Tapi ada jam-jam tertentu yang dia itu masuk kamar mandi dan lama sekali tidak keluar. 1, 2, 3 sampai seminggu lebih dia perhatikan. Pada akhirnya sang majikan memanggil sang TKW tadi ini dan menanyakan. Singkat cerita, TKW bercerita bahwa dia sebelum ke Arab Saudi tadi, dia habis dan baru saja melahirkan. Sehingga dia harus memeras susu untuk anaknya, ASI-nya. Apa yang dilakukan oleh majikan tadi, Bapak Ibu sekalian? Mungkin kalau orang Indonesia mungkin dia akan menyilakan pulang saja, mempersilahkan pulang, karena memang orang Indonesia kan peduli dengan orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh majikan tadi? Dia panggil sang TKW tadi, dia kasih kontraknya 2 tahun, dia bayar gajinya 2 tahun, kemudian dia bilang, pulang urusi anakmu. Kalau ini nomor telepon saya, kalau kamu masih berminat kerja sama saya, balik lagi gak apa-apa. Akhirnya sang TKW tadi pulang. Singkat cerita, sampailah 1 bulan dari majikan tadi untuk operasi. Kemudian di CT scan sama dokter dan semuanya diperiksa, semuanya hilang kankernya ini tadi. Sampai-sampai sang dokter ini heran. Bu, jenengan, kalau bahasa kita ya, jenengan berobat di mana? Padahal prediksinya kalaupun operasi, kemungkinan sembuhnya itu tidak lebih dari 5%. Probability untuk sembuh itu tidak lebih dari 5%. Dan ternyata setelah dilakukan, hilang semua. Menangislah si majikan tadi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang sedekah yang Masya Allah luar biasa. Ada cerita juga dari almarhum bapak saya. Memang beliau itu kebetulan suka sekali bersedekah walaupun dia termasuk yang tidak kaya. Bapak saya alhamdulillah seorang guru pegawai negeri. Jangan dibayangkan pegawai negeri yang sekarang ya. Kalau pegawai negeri yang sekarang bayarannya ya. Jadi saya anaknya pegawai negeri zaman tahun 80-an 70-80. Itu bapak saya itu memang gemar sekali. Kadang-kadang saya juga sering, waktu kecil itu saya juga sering nggak terima. Wis diakali tetap diapii ya bapakku itu. Bolak-balik diakali sama ponak-ponaknya tetap diapii ya. Dan saya kan ngelihat itu kan, sama nih lupa kok cek gampang ya dibujui. Wis dibujui dibaleni mana? Dibujui dibaleni mana?
Dan Masya Allah, memang Allah itu ketika kita berbuat baik, ketika kita suka bersedekah itu Allah membalasnya dengan cara lain. Jadi saya ini betul-betul cerita yang bapak saya sampaikan ke saya setelah saya punya istri dan punya anak. Ketika pulang nyambangi saya di Ponorogo, beliau pulang dari Gontor itu sekitar jam setengah 10 malam. Waktu itu jangan bayangkan kayak mobilnya Pak Rifai sekarang ya, bisa naik 100 lebih, atau mobil yang kita kendarai zaman sekarang. Waktu itu mobilnya bapak, bukan mobilnya bapak sih, pinjem ke Pak Ade, minicab, Perso minicab ya. Jangan bayangkan iso melaku 100 km per jam. Jadi sehingga ketika jam 12-an tengah malam itu baru sampai Sarada. Tiba-tiba ada trouble di mobil yang dikendarai bapak saya tadi, sama ibu tok waktu itu. Kemudian dia akhirnya minggir, tiba-tiba ada truk yang berhenti membantu beliau. Setiap kali ditanya, jenengan daleme pundi Pak? Mriku lho Pak, celak ketinggalan kok saking mriki. Dialog sampai selesai. Setelah selesai dialog tersebut sampai selesai, waktu itu kebetulan yang bermasalah adalah lampu depan. Setelah selesai diperbaiki dan alhamdulillah bisa nyala lagi. Bapak saya itu karena dari depan ke belakang ke ibu untuk minta uang. Ya istilahnya tanda terima kasih lah. Antum tahu apa yang terjadi? Orang tadi hilang tak truk-truknya. Ini asli. Bapak saya. Sayang kalau antum pengen ceritanya harus membangunkan beliau dari kubur. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadikan sedekah ini adalah penting. Kita harus menjadikan sedekah ini bukan lagi receh. Selama ini kita mungkin banyak di antara kita yang menganggap sedekah itu adalah sisa. Ya, saya tidak menunjuk siapapun. Contoh ketika kita sekarang kan lagi marak di toko-toko itu banyak sekali kotak-kotak donasi ya. Pasti nek susu kan dilebokno. Susu bukan yang utama. Setelah belanja baru dilebokno kotak donasi. Insya Allah di tempat saya seperti itu. Kira-kira di sini ya enggak lah ya. Enggak ya. Enggak jauh beda. Jadi kita harus mulai menjadikan sedekah itu penting. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, dokter desa wale nyantol. Ada lagi analogi yang luar biasa yang sering kita tidak sadar, yang terjadi setahun sekali ketika kita berkurban. Seringkali, terutama yang, tapi kayaknya kalau jamaah Masjid Robiah tidak ada yang sijaro ya. Antum paham sijaro? Sigaret? Ada ya yang masih ngerokok? Masih ada ya, Masya Allah. Mudah-mudahan segera tobat untuk tidak merokok lagi. Kita doakan bareng, amin. Masya Allah, akhirnya ingat saya dulu perokok berat. Alhamdulillah sekarang sudah tidak merokok lagi. Dan luar biasa rasanya ketika tidak merokok lagi. Sudah, kalau antum merokok segera berhenti. Walaupun ada isu yang mengatakan perokok lebih tahan atau lebih kebal daripada yang tidak merokok tentang COVID. Itu belum ada bukti medisnya. Belum ada bukti medisnya. Tapi memang isunya seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang saya ceritakan tadi, kurban. Kenapa saya hubungkan dengan perokok? Seorang perokok minimal 1 hari 1 bungkus. Harganya Sampurna Mil sekarang berapa? 25. Saya nggak tahu, sudah 7 tahun ini saya tidak merokok. Saya terakhir ketika merokok itu harganya masih 16.000, 15.000. Saat itu harga kambing tidak lebih dari 1.300.000. Dan saya, mohon maaf, waktu itu saya jadi kepala cabangnya sebuah bank swasta. Nah, jangan ditiru tapi yang ini ya. Saya mantan pasukan riba. Yang dulu suka bujuki uang untuk dikongkon utang ae. Ya, sakjane wong gak patek butuh ditawari utang ae. Jangan ditiru yang ini. Ya alhamdulillah saya juga sudah tidak lagi berkutat di organisasi bank tadi. Apa ini cerita kula, Bapak?
Oh kurban. Ya, kalau kita total, kalau taruh kata sekarang harga itu 25 kali 365 hari. Itu dapat 2 kambing. Saya nggak cerita orang lain. Engko nek wong liya kesinggung akhirnya mangkel. Saya bukan orang lain, saya. Yang katanya kepala cabangnya bank itu bayarannya akeh. Kurban 1 kambing saya tidak bisa. Wallah saya katakan Bapak Ibu sekalian. Aja ngomong kurban, ngaki koyo anak kowe waktu itu tidak bisa. Padahal sakjane dari gaji itu saya belikan kambing untuk akikah anak saya masih turah gaji saya itu. Kenapa terjadi seperti itu kan? Atau ada analogi yang lain lah. Antum ada yang masih punya kreditan sepeda motor? Berapa cicilannya sepeda motor itu? Honda Beat itu berapa? Ambillah 800 atau 700 mungkin sebulan. Ya. Itu kita mau bayar mati-matian untuk bayar supaya tidak telat. Tapi ketika ada kaleng keliling setiap Jumat, di saku ini ada merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, apa itu? Ya, Romadi itu apa? Abu-abu yang 2000-an itu. Kira-kira yang masuk kotak yang mana? Atau yang ada receh 500 itu yang paling masuk kotak? Saya tidak berniat menyinggung siapapun, ini fakta. Kenapa? Kita mau 700 ribu tadi, kalau kita bagi 30 berarti sehari berapa? 20 ribuan lebih. Kita mau. Kita mati-matian padahal itu riba. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya hanya satu, karena kita menganggap kreditan itu penting. Antum akan beralasan ketika tidak bisa membayar kreditan itu, sepeda motorku disita, aku gak iso nyenengno anakku, gak iso nyambut gawe, gak bisa kerja, tidak bisa ngajar, tidak bisa ke pasar, dan alasan-alasan yang lain yang pasti akan datang bertubi-tubi, berurutan untuk membela dan membenarkan apa yang antum lakukan. Tapi ketika hal atau sesuatu yang menjadi harta antum sesungguhnya, antum pilih yang paling kecil. Betapa surga ini murah menurut antum. Betapa, Masya Allah, yang menjadi harta sesungguhnya kita sepelekan. Sehingga kita pilih yang paling kecil untuk kita masukkan ke dalam kotak donasi, ke dalam kotak infak. Padahal kita tahu bersama bahwa ketika berinfak ke masjid adalah salah satu amal jariah. Dan amal jariah itu kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adama in qata amalu illa min salasin." Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa awaladin shalih yad'u lahu. Ya, sedekah jariah yang akan mengalir terus, yang akan membuat harta sesungguhnya yang kita miliki untuk kita bawa ke akhirat. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat atau jamaah Masjid Robiah Al-Adawiyah, mari bareng-bareng kita jadikan sedekah itu penting. Sedekah ini sunnah, yang wajib adalah zakat. Ketika antum, kalau zakat itu urusan Allah. Ketika antum tidak membayar zakat itu, Allah akan mengambil dengan caranya. Allah akan mengutip dengan caranya Allah. Kita itu hanya Allah. Ya, kita bicara sedekah yang sunnah, yang akan menjadi bekal kita, yang akan menjadi harta sesungguhnya kita, sehingga kita tidak merasa getun, menyesal. Sebagaimana ayat yang saya kutip di awal tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan infakkanlah dan sedekahkanlah
mimma razaqnakum. Allah tidak meminta semuanya. Allah tidak meminta antum bersedekah semuanya, tapi mimma razaqnakum. Sebagian dari apa yang aku rizkikan kepada kalian wahai Bani Adam. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang yang namanya kematian kepada salah satu di antara kalian. Fayaqula, kemudian si mayit ini berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, andaikan engkau undurkan ajalku sedetik saja, semenit saja, niscaya fa'asaddaqo, niscaya aku akan menjadi orang yang suka atau gemar bersedekah, banyak memperbanyak sedekahnya. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, yang suka beramal soleh. Bapak Ibu sekalian, namanya penyesalan itu tidak pernah di depan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Penyesalan itu selalu ada di akhir. Ya, penyesalan itu selalu ada di akhir. Tidak pernah namanya penyesalan itu dari depan. Sebelum kita menyesal, sebelum ketika maut itu datang kepada kita, ayo kita gemar, ayo kita jadikan sedekah ini penting. Kepedulian kita terhadap sesama. Tapi saya yakin luar biasa, Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Jamaahnya luar biasa, gemar bersedekah insya Allah, peduli dengan saudara-saudaranya di Palestina. Saya tahu, walaupun saya tidak hadir di sini, ya Pak Ustadz Rifai, kepeduliannya masjid ini luar biasa, dan termasuk umat Islam di Ponorogo ini. Ketika kami waktu itu ada serangan Zionis, berbondong-bondong rakyat Indonesia ini peduli terhadap saudara-saudaranya di Palestina. Luar biasa. Sehingga saudara-saudara kita di Palestina ini merasa bahwa kita adalah saudaranya. Dan bangsa yang peduli, yang paling peduli dengan Palestina adalah kita, alhamdulillah. Semuanya yang ambulan yang meraung-raung, yang ketika Zionis biadab itu menyerang, semuanya ambulannya orang Indonesia. Ada yang ada topnya Pemkot Padang yang viral itu kemarin, ya, gara-gara ambulannya Pemkot Padang itu, Bapak Ibu sekalian, semuanya ikut-ikutan nyumbang ambulan. Akhirnya ambulan ini overload sekarang, karena semuanya pengen nyumbang ambulan untuk Palestina. Luar biasa orang Indonesia ini, yang menjadikan menyediakan untuk petani Palestina itu gerobak, gerobak arobah, sepeda motor gerobak itu loh. Itu pun orang Indonesia. Saya cerita, saya tidak bawa slide. Okay. Termasuk nelayan yang membelikan kapal seharga 2,5 M pun kita, Bapak Ibu sekalian. Sudah habis. Masih 4 menit. Kita, Bapak Ibu sekalian, luar biasa orang Indonesia itu. Luar biasa, Masya Allah. Sehingga saudara-saudara kita di Palestina itu menganggap kita itu adalah saudara dekatnya. Mereka bilang kita jauh di mata tapi dekat di hati. Wallah, itu bukan sekedar ungkapan. Dan ada beberapa sosial itu, percobaan sosial itu, disuruh milih merobek bendera kita ditukar dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka memilih apa? Tidak merobek bendera kita. Saking cintanya mereka dengan kita, saking cintanya mereka. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Kita cinta dengan saudara kita sesama muslim, dan kita jadikan sedekah adalah penting, sedekah adalah utama, sedekah adalah yang merah, bukan lagi yang abu-abu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan tadi ada salah dan tidak berguna, itu dari saya. Tapi kalaupun ada kebenaran, semuanya Allah yang punya. Saya tadi alhamdulillah dadakan, dan sebenarnya
tidak berkompeten untuk menyampaikan hal ini, karena luar biasa Ustadz Yub, beliau doktor, saya nggak punya gelar apa-apa, ilmunya pasti Ustadz Yub yang lebih banyak. Jadi maafkan saya, mohon maaf jika banyak sekali kata-kata yang tidak pantas atau mungkin tidak sengaja saya ucapkan yang mungkin menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Kerso nggih, memaafkan saya. Nggih, mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut menjadi silaturahmi yang terus menjadi silaturahmi yang barokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semuanya yang hadir di majelis ini menjadi orang-orang yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran lakum, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.